Di hari pertama kampanye, para kandidat Capres-Cawapres langsung bergerak mengenalkan visi misi pada warga. Kita akan lihat kampanye Pilpres di hari pertama. Ada Irianda Mardanus dari Bogor, Jawa Barat. Ada juga Cindy Permadi dari Istana Bogor. Dan ada Niputu Trisnanda dari Merauke, Papua Selatan. Yang pertama kita akan ke Bogor bersama Irianda yang memantau kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan. Irianda, bagaimana kampanye Anies panjang hari ini? Ya, Ibrahim, dimaksimalkan banget gitu ya sama Anies Baswedan sekitar 9-10 jam awal di kampanyenya. Tadi memang banyak juga yang disampaikan dan kalau kita lihat juga di jadwal kampanye perdana hari ini ada 5 titik yang kemudian dikunjungi oleh Anies Baswedan untuk tidak hanya berkampanye tapi juga menyerap aspirasi pendukungnya. Yang pertama tadi kalau kita recap sedikit, kita lihat ke belakang, itu dimulai di Kampung Tanah Merah di Jakarta Utara yang dinyatakan oleh Anies Baswedan capres nomor urut 1. Kenapa dimulai di situ? Karena memang ia memiliki kedekatan emosional dengan warga di Kampung Tanah Merah Jakarta Utara. Kita ingat ketika kampanye Pilgub waktu itu, ia juga memulai kampanyenya dari Jakarta Utara, dari Kampung Tanah Merah. Kemudian juga ia berlanjut ke Ciracas, di Gor Ciracas, Jakarta Timur, di mana ia di situ mulai kemudian melakukan pidato-pidato yang bernuansa janji kampanye, yang kemudian tadi ada 2 hal yang kami soroti disampaikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Yang pertama adalah terkait dengan masih mahalnya harga kebutuhan pokok dan masih sulitnya mencari pekerjaan, apalagi itu yang kemudian juga menjadi sorotan anak-anak muda saat ini. Nanti Anies Baswedan setelah selesai kunjungannya di Bogor di Jembatan Merah dan kemudian tadi sudah juga melakukan kunjungan di Pakansari Bogor, akan naik kereta di mana tempat saya melaporkan sekarang ada di stasiun kereta di Bogor, yang kemudian kami juga masih menunggu kehadiran Anies Baswedan yang akan menaiki KRL dari Bogor ke Jakarta karena nanti ada agenda terakhir ia di Jakarta sekitar jam 7 malam adalah diskusi transisi energi di daerah Dharma Wangsa Jakarta. Ibrahim. Baik, masih dari Bogor, saudara. Ada juga jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, yang memantau kegiatan Prabowo Subianto di Istana Bogor. Cindy, mengapa Prabowo tidak berkampanye di hari pertama dan menghadiri ratas di Istana Bogor? Bukannya Presiden sudah berikan izin? Iya Ibrahim, kalau dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini memilih untuk tetap bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Sama dengan Cawapresnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Hari ini agenda Prabowo Subianto salah satunya sebagai Menteri Pertahanan adalah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Agendanya jam 3 sore. Terkait dengan sistem pertahanan alutsista ini, jadi beberapa agenda rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor yang juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Memang kalau yang kita tahu, Prabowo Subianto sudah mendapatkan izin cuti sebenarnya dari Presiden Joko Widodo melalui Mensesnek Pratikno. Ada beberapa tanggal yang sudah disetujui. Tapi untuk hari ini, di hari pertama masa kampanye resmi, Prabowo Subianto memilih untuk tidak berkampanye dan juga melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tadi ada informasi dari juru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak melalui pesan singkat kepada Kompas TV, kalau hari ini dan juga besok untuk Menhan Prabowo Subianto masih akan bertugas. Cuti terkait dengan kampanye sudah diajukan pada tanggal 1 Desember atau hari Jumat minggu ini dan juga pada tanggal 4 Desember 2023 atau hari Senin pekan depan. Ini juga sesuai dengan syarat yang diatur terkait dengan menteri yang maju dalam Pilpres 2024 adalah tidak perlu mundur tapi memang wajib cuti dan hanya 1 hari kerja dalam 1 pekan. Juga nanti ada jadwal kampanye lainnya di bulan Desember dan juga Januari 2024. Nah, meskipun untuk Prabowo Subianto hari ini tidak melakukan kampanye, tapi kalau dari tim kampanye nasionalnya atau TKN Prabowo Gibran sudah mulai bergerak ke daerah-daerah. Secara serentak TKN Prabowo Gibran hari ini sudah meluncurkan 2 program yang memang jadi program strategis atau prioritas dari TKN Prabowo Gibran, yaitu adalah membagikan makan susu gratis dan juga gizi kepada ibu hamil. Ibrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung menuju Merauke. Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Bagaimana agenda kampanye Ganjar di sana? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tentu saja agendanya padat sekali karena kalau tadi saya ikuti dari pagi hari bahkan sampai sekarang matahari sudah terbenam
di Merauke, Papua Selatan, agenda Ganjar Pranowo ini masih terus berlangsung dan masih ada satu agenda lagi di mana nanti Ganjar Pranowo akan bertemu juga dengan beberapa masyarakat adat, kemudian juga nanti akan ada dialog untuk menyerap aspirasi dari masyarakat-masyarakat adat yang akan ditemui nanti sekitar pukul 7 malam. Dan kalau kita berbicara soal apa pesan yang kemudian dibawa oleh Ganjar Pranowo pada kampanye perdananya, ada 3 hal yang bisa saya kerucutkan. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah dialog, dan yang ketiga adalah persatuan. Ini merupakan upaya dari Ganjar Pranowo kalau tadi saya berbincang begitu dengan beliau bahwa mengapa memilih tempat paling timur Indonesia, karena memang harapannya ketika matahari pertama kali terbit dari timur, maka masyarakat ataupun juga warga negara Indonesia yang berada di area timur ini juga seharusnya mendapatkan hak dan juga bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya termasuk segi infrastruktur dan juga fasilitas lain seperti kesehatan dan juga pendidikan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana jalannya kampanye hari ini, ada 3 poin yang disampaikan dan ini yang kemudian nantinya akan diserap oleh Ganjar Pranowo dan masuk dalam strategi pemenangan, karena tadi saya juga melihat ada Andi Wijayanto, sosok yang menyusun strategi pemenangan dari Ganjar Pranowo. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda sebelumnya dari Sini Permadi dan Irian Damaranus. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.